Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti beliau. Bertemu kembali dengan kami program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1 Buku Biru. Kali ini kita lanjutkan pelajaran yang ke-10 dari metode 3-in-1 ini. Ayat yang kita bahas pada pelajaran ke-10 ini dalam surat Al-Baqarah dari ayat 58 sampai ayat 61. Baiklah, kita mulai ayat yang ke-58 dari surat Al-Baqarah ini. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadaw wadkhulul baba sujjadaw wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Itu bunyi ayatnya. Sekarang kita bahas satu persatu arti kata maupun gabungan kata. Pertama, wa artinya dan. Id ketika. Qulna kami berkata. Pada kata qulna mengandung arti pelaku kami dicirikan dengan na di belakang kata. Kalau tiga kata kita gabung menjadi wa id qulna artinya dan ketika kami berkata. Udkhulu masuklah. Hadhihi ini. Al-qaryata negeri. Tiga kata kita gabung menjadi udkhulu hadhil qaryata. Masuklah ke negeri ini. Fa lalu kulu makanlah. Jadi fakulu tulisannya bersambung sudah dua kata. Minha juga dua kata, tulisannya bersambung. Yang pertama min, artinya dari. Yang kedua ha, artinya nya. Kalau empat kata kita gabung menjadi fakulu minha, artinya lalu makanlah darinya. Haitsu, di mana saja, syi'tum kalian kehendaki. Pada kata syi'tum mengandung arti pelaku kalian dicirikan dengan tum di belakang kata. Raghadan dengan enak. Kalau tiga kata kita gabung menjadi haitsu syi'tum raghadan. Di mana saja kalian kehendaki dengan enak. Wa dan udkhulu masukilah. Al-baba pintu. Sujjadan dengan bersujud. Kalau empat kata kita gabung menjadi wadkhulul baba sujjadan. Dan masukilah pintu dengan bersujud. Wa dan qulu katakanlah. Hittatun hittoh.
Kalau 3 kata kita gabung menjadi waqulu hittotun. Artinya, dan katakanlah hittoh. Naghfir, kami ampuni. Pada kata naghfir mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan huruf nun di depan. Lakum, 2 kata tulisannya bersambung. Pertama, la, artinya bagi. Kedua, kum, kalian. Kemudian, khotoya, kesalahan, kum, kalian. Jadi kalau 5 kata ini kita gabung menjadi naghfir lakum khotoyakum. Artinya, kami ampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa dan sanazidu, 2 kata tulisannya bersambung. Pertama, sa, artinya akan. Nazidu, kami tambah. Pada kata nazidu mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan nun di depan. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau 4 kata ini kita gabung menjadi wasanazidul muhsinin, artinya dan kami akan tambah orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah kita bahas arti kata maupun gabungan kata, sekarang kita bahas tafsirnya. Apa makna dari ayat ini? Nikmat Allah ke-9 kepada Bani Israel adalah Allah memberikan tempat tinggal bagi mereka, yaitu negeri Baitul Maqdis, sekarang Palestina. Baitul Maqdis tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi mereka juga bisa menikmati makanan di dalamnya. Namun syaratnya mereka harus bersujud ketika memasuki pintu gerbang Baitul Maqdis. Sujud maksudnya membungkuk sebagai rasa syukur atas nikmatnya dan sekaligus bentuk ketundukan kepadanya. Selain sujud, Allah juga menyuruh mereka memohon ampun kepadanya atas semua kesalahan yang telah mereka perbuat dengan mengatakan hittoh. Hittoh artinya ampuni dosa-dosa kami. Baik sujud maupun memohon ampun, keduanya tidak mengeluarkan biaya. Artinya, kalau mereka mau, maka mudah saja mereka lakukan itu. Bahkan kalau mereka mau melakukannya, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menambahkan karunia kepada mereka. Tentu ini tawaran yang sangat enak untuk Bani Israel dari Allah. Asalkan mereka mau mengikuti perintah Allah, memasuki Baitul Maqdis dengan bersujud, memohon ampun atas kesalahan, maka ada balasannya dari Allah berupa pengampunan dosa dan tambahan karunia kepada mereka. Tanpa mereka harus mengeluarkan modal, biaya untuk sujud dan memohon ampun. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka dan Allah tambahkan karunia kepada mereka. Tentu ini tawaran yang sangat enak bagi Bani Israel. Tapi apakah mereka mau atau tidak? Ayat selanjutnya kita bahas. Sekarang kita masuk ayat yang ke-59 dari surat Al-Baqarah. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang pertama, fa, artinya
lalu. Baddala, dia mengganti. Pada kata baddala mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di belakang atau di huruf akhir. Fabaddala itu tulisannya bersambung, tapi sebenarnya sudah dua kata. Alladzina, orang-orang yang, zolamu, mereka zolim. Pada kata zolamu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang. Qaulan, perkataan. Kalau 5 kata kita gabung menjadi fabaddalal ladzina zolamu qaulan. Artinya, lalu orang-orang yang zolim mengganti perkataan. Ghaira, bukan, alladzi, yang, qila, dikatakan, lahum, 2 kata tulisannya bersambung, pertamanya la, kepada, keduanya hum, mereka. Kalau 5 kata kita gabung menjadi ghairal ladzi qila lahum. Artinya bukan yang dikatakan kepada mereka. Fa, maka, anzalna, kami turunkan. Pada kata anzalna mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na di belakang kata. Fa anzalna, tulisannya bersambung tetapi sebenarnya sudah 2 kata. Ala, atas, alladzina, orang-orang yang, zolamu, mereka zolim. Pada kata zolamu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Kalau 5 kata kita gabung, maka menjadi fa'anzalna 'alal ladzina zolamu. Artinya, maka kami turunkan atas orang-orang yang zolim. Kemudian rijzan, siksa, min, dari, as-sama'i, langit. Nah, kalau 3 kata ini kita gabung menjadi rijzam minas sama'i, artinya siksa dari langit. Bima itu 2 kata, tulisannya bersambung. Yang pertamanya bi, artinya karena, ma, yang kedua apa yang. Kemudian kanu, mereka adalah. Pada kata kanu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang. Kemudian yafsukuna, artinya mereka berbuat fasik. Nah, pada kata yafsukuna mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kalau 4 kata ini kita gabung, maka menjadi bima kanu yafsukun. Artinya karena mereka berbuat fasik. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Meskipun tawaran Allah sangat mudah bagi mereka, yaitu hanya bersujud dan minta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menambahkan karunia kepada mereka. Namun, tetap saja mereka tidak mau melakukannya. Mereka justru mengganti kata hittoh dengan hintoh. Hittoh yang artinya, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah, atau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, diganti dengan hintoh yang artinya biji gandum. Sangat jauh maknanya. Akhirnya Allah turunkan siksa kepada mereka karena kefasikan atau ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Allah.
apa yang Allah perintahkan untuk mereka katakan, yaitu hittoh, mereka tidak katakan. Justru mereka mengganti perkataan hittoh dengan hintoh. Karena ketidakpatuhan mereka atau mereka disebut fasik, maka bukannya tambahan nikmat, tambahan karunia yang Allah berikan kepada mereka, justru sebaliknya, Allah cabut karunia, Allah cabut nikmat, Allah gantikan dengan siksa yang Allah turunkan dari langit. Begitulah akibat dari orang-orang yang berbuat fasik seperti Bani Israel. Sekarang kita masuk ayat yang ke-60 dari surat Al-Baqarah. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asa kal hajar fanfajarat min huthnata asyrata ainan qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Pertama, wa artinya dan. Id ketika. Dua kata kita gabung menjadi wa'id, artinya dan ketika. Istasqa, meminta air. Musa liqaumihi, tiga kata tulisannya bersambung. Pertama li, untuk. Kedua qaumi, kaum. Ketiga hi-nya. Kalau 5 kata kita gabung menjadi istasqa Musa liqaumihi, artinya Musa meminta air untuk kaumnya. Fa, maka. Kulna, kami berkata. Pada kata kulna mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na di belakang kata. Fakulna itu 2 kata meskipun tulisannya bersambung. Nah, kalau 2 kata ini kita gabung menjadi fakulna, artinya maka kami berkata. Idrib, pukullah. Bi'asoka, 3 kata, yang 2 tulisannya bersambung, 1 berdekatan meskipun tidak bersambung. Bi, dengan. Aso, tongkat. Kamu. Kemudian al-hajaro, batu. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi idrib bi'asokal hajar, artinya pukullah batu dengan tongkatmu. Fanfajarot, 2 kata tulisannya bersambung. Yang pertamanya fa, artinya maka. Kedua infajarot, terpancar. Min, dari. Hu-nya. Nah, minhu 2 kata tulisannya bersambung. Kalau 4 kata ini kita gabung menjadi fanfajarat minhu, artinya maka terpancar darinya. Ithnata asyrota, artinya 12. Ainan, mata air. 2 kata ini kita gabung menjadi ithnata asyrota ainan, artinya 12 mata air. Qad, sungguh.
Alima, dia mengetahui. Pada kata alima mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di belakang atau di huruf akhir. Kullu artinya setiap, unasin manusia. Kalau 4 kata kita gabung menjadi qad alima kullu unasin. Artinya sungguh setiap manusia mengetahui. Masyrobahum 2 kata, tulisannya bersambung. Pertamanya masyroba, tempat minum. Kedua hum, mereka. Nah, kalau 2 kata ini kita gabung menjadi masyrobahum, artinya tempat minum mereka. Kulu, makanlah. Wa, dan ishrobu, minumlah. Nah, kalau 3 kata ini kita gabung menjadi kulu washrobu, artinya makanlah dan minumlah. Min, dari, rizqi, rezeki, Allahi, Allah. Kalau 3 kata ini kita gabung menjadi mir rizqillahi, artinya dari rezeki Allah. Wa, dan la, janganlah, ta'saw, kalian berbuat kejahatan. Pada kata ta'saw mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan kata dan waw sukun serta alif di belakang. Kemudian fi, di, al-ardi, bumi. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi wala ta'saw fil ardi, artinya dan janganlah kalian berbuat kejahatan di bumi. Mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Sekarang kita bahas tafsirnya dari ayat ini. Nikmat Allah ke-10 kepada Bani Israel adalah ketika mereka mengalami ketiadaan air, lalu mereka meminta air kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah meminta air untuk kaumnya. Lalu Allah memerintahkannya untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Alhasil, air pun memancar dari batu itu menjadi 12 mata air. Karena kaum Nabi Musa terdiri dari 12 suku. Masing-masing suku mengetahui jatah mata air mereka, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Lengkap sudah nikmat Allah untuk Bani Israel. Ketika mereka lapar, Allah turunkan manna dan salwa. Dan ketika mereka haus, Allah pancarkan mata air. Allah pun menyuruh mereka makan dan minum dari rezeki yang Dia berikan kepada mereka. Tapi syaratnya, mereka tidak boleh membuat kerusakan di bumi. Begitulah nikmat-nikmat, karunia-karunia yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada Bani Israel. Itulah bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak diberikan kepada yang lain, seperti manna dan salwa maupun mata air yang terpancar dari batu. Itu menandakan bahwa Bani Israel sangat spesial, khusus di mata Allah. Tetapi dalam kenyataannya, justru Bani Israel tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Itulah yang membuat Allah menurunkan siksanya kepada mereka. Kerusakan yang
Allah larang kepada Bani Israel yang berkaitan dengan keimanan dan perbuatan. Mereka tidak boleh menyekutukan Allah dan berbuat maksiat atau dosa. Sekarang kita masuk ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqqi dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kita mulai yang pertama, wa artinya dan. Id ketika. Qultum kalian berkata. Pada kata qultum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang kata. Kalau tiga kata ini kita gabung menjadi wa id qultum, artinya dan ketika kalian berkata. Ya wahai Musa, Musa. Dua kata kita gabung menjadi ya Musa, artinya wahai Musa. Lan tidak akan. Nasbiro kami bersabar. Pada kata nasbiro mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan nun di depan kata. Dua kata kalau kita gabung menjadi lan nasbiro, artinya kami tidak akan bersabar. Ala atas ta'amin makanan wahidin satu. Tiga kata kita gabung menjadi ala ta'ami wahidin. Artinya atas satu makanan. Fa maka ud'u mohonkanlah. Fad'u dua kata tulisannya bersambung. Lana dua kata juga tulisannya bersambung. Pertamanya la artinya untuk, keduanya kami. Rabbaka juga dua kata tulisannya bersambung. Pertama Robba artinya Tuhan, kedua ka artinya mu. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi fad'u lana rabbaka, artinya maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Kemudian yukhrij artinya dia mengeluarkan. Pada kata yukhrij mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Lana dua kata tulisannya bersambung. Pertama la artinya untuk, kedua na kami. Jadi kalau tiga kata kita gabung menjadi yukhrij lana, artinya dia mengeluarkan untuk kami. Mimma dua kata tulisannya bersambung. Yang pertama min dari, kedua ma apa yang. Kemudian tumbitu menumbuhkan, al-ardu bumi. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi mimma tumbitul ardu, artinya dari apa yang bumi tumbuhkan. Min
dari baqliha, dua kata tulisannya bersambung. Pertama baqli, sayur. Kedua ha-nya. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi mim baqliha, artinya dari sayurnya. Kemudian wa dan qithaiha, dua kata tulisannya bersambung. Pertama qithai, mentimun. Kedua ha-nya. Tiga kata kalau kita gabung menjadi wa qithaiha, artinya dan mentimunnya. Kemudian wa dan fumiha, dua kata lagi tulisannya bersambung. Pertama fumi, bawang putih. Kedua ha-nya. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi wa fumiha, artinya dan bawang putihnya. Lalu wa dan adasiha, dua kata juga. Pertama adasi, kacang adas. Kedua ha-nya. Tiga kata kita gabung menjadi wa adasiha, artinya dan kacang adasnya. Wa dan basoliha, dua kata lagi tulisannya bersambung. Pertama basoli, bawang merah. Kedua ha-nya. Nah, tiga kata kita gabung menjadi wa basoliha, artinya dan bawang merahnya. Kemudian kola, artinya dia berkata. Pada kata kola mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di belakang atau di huruf akhir. Lalu apakah? Tastabdiluna, artinya kalian meminta ganti. Nah, pada kata tastabdiluna mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan kata dan waw sukun serta na di belakang. Kalau tiga kata kita gabung menjadi qala atastabdiluna, artinya dia berkata, apakah kalian meminta ganti? Alladzi, yang, huwa, dia, adna, lebih rendah. Tiga kata kita gabung menjadi alladzi huwa adna, artinya yang dia lebih rendah. Billadzi, dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya bi, artinya dengan. Kedua alladzi, artinya yang. Huwa, dia, khairun, lebih baik. Empat kata kalau kita gabung menjadi billadzi huwa khairun, artinya dengan yang dia lebih baik. Ihbitu, pergilah. Misron, kota. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi ihbitu misron, artinya pergilah ke kota. Fa inna, dua kata tulisannya bersambung. Pertama fa, maka. Kedua inna, sesungguhnya. Lakum, dua kata juga tulisannya bersambung. Pertama la, artinya bagi. Kedua kum, kalian. Kemudian ma, apa yang. Sa'altum, kalian minta. Pada kata sa'altum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang kata. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi fa innalakum ma sa'altum, artinya maka sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Wa dan duribat, ditimpakan.
Alaihim dua kata, tulisannya bersambung. Pertama ala artinya atas, kedua him mereka. Kalau empat kata kita gabung menjadi waduribat alaihim, dan ditimpakan atas mereka. Adzillatu kehinaan, wa dan almaskanatu kemiskinan. Tiga kata kita gabung menjadi adzillatu wal maskanatu, artinya kehinaan dan kemiskinan. Kemudian wa dan ba'u mereka kembali. Pada kata ba'u mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun di belakang kata. Bi artinya dengan, ghadabin kemurkaan. Bi ghadabin dua kata, tulisannya bersambung. Min dari, Allahi Allah. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi waba'u bi ghadabim minallahi, artinya dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Dzalika itu, bi karena, anna sesungguhnya. Jadi bi anna dua kata tulisannya bersambung. Hum mereka, tiga kata. Bi annahum tulisannya bersambung, sudah tiga kata. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi dzalika bi annahum, artinya itu karena sesungguhnya mereka. Kemudian kanu mereka adalah, pada kata kanu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Yakfuruna mereka ingkar. Pada kata yakfurun mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan kata dan waw sukun serta na di belakang. Bi kepada, ayati ayat-ayat, dua kata bi ayati tulisannya bersambung, Allahi Allah. Kalau 5 kata kita gabung maka menjadi kanu yakfuruna bi ayatillahi, artinya mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Wa dan yaqtuluna mereka membunuh. Pada kata yaqtuluna mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan kata dan waw sukun serta na di belakang. An-nabiyina nabi-nabi. 3 kata kita gabung menjadi wa yaqtulunan nabiyina, artinya dan mereka membunuh nabi-nabi. Bi dengan ghairi tidak. Ini 2 kata, tulisannya bersambung, bi ghairi. Al-haqqi benar. 3 kata kalau kita gabung menjadi bi ghairil haqqi, artinya dengan tidak benar. Kemudian dzalika itu, bi karena, ma apa yang. Asaw mereka durhaka. Pada kata asaw mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi dzalika bima asaw, artinya itu karena mereka durhaka. Wa dan kanu mereka adalah. Pada kata kanu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw alif, waw sukun dan alif di belakang kata.
Terakhir, ya'tadun, artinya mereka melampaui batas. Pada kata ya'tadun mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan kata dan waw sukun serta na di belakang. Kalau tiga kata kita gabung menjadi wakanu ya'tadun, artinya dan mereka melampaui batas. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Meskipun Allah sudah memberikan makanan yang enak kepada Bani Israel, yaitu manna dan salwa, tetapi lama-kelamaan mereka merasa bosan. Mereka ingin merasakan makanan yang lain selain manna dan salwa. Maka mereka pun menyuruh Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, memintakan untuk mereka makanan dari yang bumi tumbuhkan, baik sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, maupun bawang merah. Nabi Musa merasa heran karena mereka sudah diberi makanan yang lebih enak, tetapi malah meminta yang kualitasnya lebih rendah. Dengan ungkapan kekesalan, Nabi Musa menyuruh mereka pergi ke kota daripada bersamanya meminta sesuatu yang tidak ada. Di kota, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meskipun nikmat Allah sudah banyak diberikan, tetapi tetap saja mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Bahkan mereka membunuh para nabi, termasuk Nabi Syuaib, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya, tanpa alasan yang dibenarkan. Karena kedurhakaan mereka dan perbuatan mereka yang sudah melampaui batas, maka Allah timpakan kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan kepada mereka. Begitulah Bani Israel. Bukannya kemuliaan, tambahan karunia yang mereka dapatkan, justru kehinaan, kemiskinan, dan kemurkaan yang Allah timpakan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka selain mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, dan juga mereka melakukan tindakan yang melampaui batas. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, untuk terus konsisten dalam keimanan, menjaga keimanan kita sampai akhir hayat, dan juga terus melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan manfaat untuk orang lain, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan, limpahan karunia dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.